warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Indah Maharani, calon guru penggerak dari Kabupaten Jember. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tentang aksi-aksi nyata yang ada di modul 1, yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi, inquiry apresiatif Bagja, dan budaya positif. Berikut videonya. Proses belajarnya menyenangkan karena banyak menggunakan media dan saya bebas belajar dari mana saja. Saya berharap bisa masuk sekolah agar dapat belajar bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Pradana, saya teman sejawat Bu Indah. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, TIK, dan sekaligus tata usaha di UPTD Satuan Pendidikan SDN Gebang 3. 1. Selama 1 bulan, saya merasa banyak perubahan yang dilakukan Bu Indah, khususnya dalam pembelajaran dibanding dulu sebelum mengikuti CGP. Dulu guru menjadi sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Media pun yang digunakan masih mengambil seperti YouTube. Evaluasinya juga menggunakan lembar kerja konvensional. Tapi setelah mengikuti CGP, siswa lebih diberi kesempatan untuk berbicara,
berekspresi dalam belajar, dan juga bebas mengakses sumber belajar kapanpun dan menggunakan media apapun. Bahwa Bu Indah sudah memberikan keleluasaan pada siswa untuk membuat kesepakatan belajar, membuat pembelajaran menyenangkan, dan membuat media yang menarik. Contohnya share screen, media pembelajaran yang sudah Bu Indah buat sebelumnya di YouTube, seperti akses portal, rumah belajar, dan mengaplikasikan game edukasi lainnya. Dan juga membuat LKPD handout yang bisa diakses online sehingga para siswa tidak jenuh. Bu Indah juga mensosialisasikan tentang merdeka belajar dan filosofi pendidikan sehingga membuat teman-teman menjadi termotivasi. Yang ketiga, dalam review pembelajaran, Bu Indah menggunakan Google Form, Quizzes, Kahoot, sehingga menjadi efektif dan efisien. Dampaknya bagi siswa sendiri menjadi termotivasi, sedangkan bagi sekolah menjadi lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngapunten, di sini saya Ibu Indah Maharani dan Ibu Muriandayani sebagai calon guru penggerak Kabupaten Jember ingin meminta sedikit waktu Ibu untuk melakukan wawancara mengenai menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran daring yang sudah kita laksanakan selama ini. Terima kasih Bunda. Proses pembelajaran secara daring di SDN Bukasura selama ini saya rasa kurang optimal karena ada sebagian guru yang kurang menguasai ilmu. Jadi pembelajaran apa Ibu yang bisa kita dapatkan selama proses pembelajaran masa pandemi ini? Terima kasih Bunda. Pembelajaran yang dapat diambil dari pembelajaran pandemi selama ini satu, kita dari guru ya, di mana guru sekarang harus mengajar secara daring. Oleh karena itu guru harus belajar bagaimana cara mengajar secara daring yang bisa menarik siswa. Nah, guru harus mempelajari cara Zoom, ya, Google Meet, terus video call kalau toh memang yang paling bawah. Yang kedua, guru harus mencari pembelajaran yang menarik di YouTube. Nah, di sini guru harus mencari materi yang bisa disampaikan kepada siswa secara daring. Bisa guru itu mengambil di rumah belajar, di titik apa yang lainnya. Nah, terus yang kedua, siswa SDN Bukang 3 yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana, karena siswa di SDN Bukang 3 ada yang memiliki HP. Nah, kalau yang memiliki HP sudah tidak merepotkan kita dalam proses pembelajaran daring. Terus yang kedua, ada siswa
yang memiliki HP tetapi milik orang tua. Nah, di sini bagaimana guru bisa berkomunikasi dengan orang tua agar pelaksanaan daring bisa terlaksana. Yang ketiga, ada siswa yang tidak memiliki HP. Nah, di sini guru harus mencari solusi. Siswa ini harus pergi kemana? Nah, di sini ya. Terus dari yang ketiga, pembelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil yaitu dari orang tua. Nah, di sini di SDN Gebang 3 ada orang tua yang peduli kepada siswa putra putrinya sehingga dia bisa mendampingi putra putrinya dalam proses belajar mengajar. Kalau dia kesulitan bisa tanya kepada orang tua. Nah, yang kedua, ada orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak bisa mendampingi siswanya. Nah, di sini mungkin ada kesulitan ya siswanya ya. Nah, di sini putra putrinya itu ada yang kesulitan. Bagaimana? Nah, guru ini harus datang bagaimana cara mencari solusi supaya siswa ini bisa terlayani dengan baik. Nah, itulah pembelajaran yang dapat diambil pada masa pandemi ini. Ya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa harus ada sinergitas ya Bu ya antara sekolah dan orang tua maupun lingkungan masyarakat agar nantinya pembelajaran masa pandemi ini tidak menghambat proses pembelajaran siswa dalam pemenuhan kebutuhan belajarnya. Iya, seperti itu. Kalau tadi kita membicarakan tentang pembelajaran yang bagaimana yang dapat kita petik dari proses kegiatan pembelajaran selama ini Bu. Kemudian bagaimana Bu harapan atau mimpi pihak sekolah yang dapat berdampak pada anak-anak. Artinya harapan itu nanti bisa dinikmati oleh anak-anak. Monggo silakan. Terima kasih Bu Luri. Harapan mimpi dari saya sebagai kepala sekolah SDN 3. Nah, yang pertama yaitu saya menginginkan semua guru dapat mengajar secara daring yang bisa menarik minat siswa. Nah, terima kasih kepada Bu Wuri dan Bu Ida yang telah membentuk komunitas praktisi di SDN Gebang 3. Nah, semoga kegiatan ini bisa berdampak kepada guru-guru SDN Gebang 3. Harapan saya yang kedua. Harapan saya yang kedua yaitu kedepannya siswa-siswi SDN Gebang 3 setelah lulus dari SDN Gebang 3, saya menginginkan anak-anak itu mempunyai budi pekerti yang baik. Semasa seperti itu. Nah, harapan yang ketiga yaitu saya menginginkan lulusan dari SDN Gebang 3 mempunyai keterampilan untuk dia dapat bersaing atau hidup dalam masyarakat. Yang terakhir ini yang paling saya inginkan, kedepannya lulusan SDN Gebang 3 itu bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih baik. Itulah harapan dari saya sendiri. Jadi keinginan kita pihak sekolah adalah mempersiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik ke depan. Iya, betul. Iya. Kiranya cukup sekian Ibu wawancara yang kami lakukan.
Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan guru kepada kami berdua. Sama-sama Budi, semoga keduanya ini Bu Buri dan Bu Indah akan lebih sukses meraih prestasi di bidang pendidikan. Amin ya Allah. Terima kasih Bu. Semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah dan terutama untuk anak-anak. Iya, amin. Cukup sekian Bu, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mak. Ya, saya merasa senang. Saya merasa senang. Ya, saya senang. Karena saya tidak dihukum dan merasa diperhatikan. Karena saya tidak merasa dihukum. Karena saya merasa diperhatikan. Saya ingin ke sekolah dan bermain dengan teman-teman. Demikian tadi aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Sampai jumpa pada aksi-aksi nyata hebat selanjutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.